معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا آجركم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. برحمتك يا أرحم الراحمين.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sahibil ayati wal mu'jizat. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ila qiyamis sa'at. Amma ba'du. Faya ma'asyiral hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita masih berada di bulan Dzulhijjah. Kita diingatkan kembali akan sebuah peristiwa luar biasa dalam kehidupan umat manusia, yakni peristiwa pengorbanan tiada tara yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dari napak tilas sejarah ini diharapkan kita dapat meneladani kehidupan Nabi Allah Ibrahim dari sisi yang lain, yakni kesuksesan beliau sebagai seorang ayah sekaligus sebagai seorang guru dalam mendidik putranya, mengkaji bagaimana cara beliau membentuk karakter dan kepribadian Ismail saat itu menjadi anak yang soleh. Allah subhanahu wa ta'ala melukiskan kesalehan Nabi Allah Ismail alaihissalam di dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Fandur madza tara." Pikirkanlah bagaimana menurut pendapatmu. Nabi Allah Ismail menjawab, "Hai abaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar." Subhanallah, sebuah jawaban yang tidak main-main, sebagai cerminan dari kepribadian yang teramat luhur. Jangankan disuruh salat, diperintah salat, puasa, mengaji dan lain sebagainya, mau disembelih sekalipun Ismail siap melaksanakannya demi karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, lebih dari itu sejarah mencatat bahwa hampir seluruh nabi dan rasul yang kita kenal semuanya berasal dari garis keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita maklum, Nabi Ibrahim memiliki 2 putra dari 2 istri. Istri kedua melahirkan Nabi Ismail alaihissalam, dan dari garis keturunan Nabi Ismail inilah lahir Nabi akhir zaman, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri pertama melahirkan Nabi Ishaq alaihi salam. Dari Nabi Ishaq alaihi salam ini
lahir sejumlah nabi dan rasul dari kalangan kaum Bani Israel, seperti Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun dan lainnya. Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ishak, Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub, Nabi Yakub melahirkan Nabi Yusuf. Para ulama sering memberi julukan kepada beliau Nabi Yusuf dengan sebutan Al-Karim, Ibnul Karim, Al-Karim, Ibnul Karim, Al-Karim, Ibnul Karim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu apakah langkah-langkah yang telah ditempuh Nabi Ibrahim sehingga sukses membentuk generasi unggul dan kepribadian yang luar biasa tersebut? Berdasarkan isyarah dari nas Al-Quran yang menceritakan bahwa sejarah kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa paling tidak ada 4 atau 5 langkah strategis yang dilakukan beliau dalam rangka mendidik putranya. Pertama, Nabi Allah Ibrahim saat mendidik putranya selalu mengajarkan kesederhanaan dan kemandirian. Beliau tidak memanjakan anak dengan fasilitas hidup yang berlebihan, bahkan terkadang penuh dengan keprihatinan. Inilah yang menyebabkan Ismail alaihissalam tumbuh menjadi seorang anak yang tangguh dan mandiri. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tipe orang tua yang sangat pandai memilih lingkungan yang tepat dan kondusif untuk kebaikan perkembangan intelektual dan kepribadian anaknya. Kedua langkah tersebut diisyaratkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Di sini jelas sesuai perintah Allah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan putranya Ismail beserta ibundanya Siti Hajar bukan di tempat yang penuh fasilitas mewah, melainkan di suatu lembah yang tandus dan dikenal dengan sebutan Mekah. Namun lembah itu bukanlah sembarang lembah, tetapi sebuah lingkungan yang benar-benar penuh berkah, yaitu di dekat Baitullahil Haram. Subhanallah, perpaduan antara kesederhanaan hidup serta lingkungan yang kondusif telah menciptakan pendidikan yang efektif dalam menempa kemapanan dan kematangan jiwa Ismail kecil saat itu. Ini adalah keteladanan berharga bagi kita bahwa salah satu kunci kesuksesan mendidik anak adalah membiasakannya hidup sederhana dan mandiri. Jangan anak diracuni, jangan racuni jiwa mereka dengan fasilitas yang berlebihan. Jangan bentuk jiwanya menjadi lemah dan cengeng. Bersikaplah objektif dalam memberikan fasilitas apapun terhadap sang buah hati. Sesuaikan dengan kebutuhan anak, bukan sesuai kemauan yang diinginkan oleh anak. Jaga dan perhatikan selalu lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, dan lingkungan sekolah. Ketiga lingkungan tersebut sungguh amat sangat mempengaruhi perkembangan karakter anak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, Nabi Ibrahim adalah seseorang tua yang selalu tekun mendoakan kesuksesan anak. Ketekunan tersebut diabadikan dalam beberapa surah yang berbeda di dalam Al-Quran. Di antaranya, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Orang tua
atau guru yang baik adalah mereka yang tidak berputus asa dan selalu mendoakan anak dan muridnya seperti apa pun kondisi mereka. Terutama di setiap selesai salat fardu, terutama pada waktu sepertiga malam, di saat-saat keheningan malam itulah rahmat Allah turun untuk mengabulkan permohonan hambanya. Nabi Allah Ibrahim sekalipun seorang nabi tetap berusaha dan berdoa sehingga tiba waktunya Allah mengabulkan permohonan beliau. Yang keempat adalah Nabi Ibrahim senantiasa menanamkan nilai-nilai agama terlebih dahulu pada putra-putranya sebelum ilmu-ilmu lain. Terutama pengenalan salat 5 waktu sebelum menekuni kesibukan atau pekerjaan apapun. Sebab melalui pendekatan sentuhan salat, insya Allah akan lebih mudah untuk mendidik dan mengarahkan mereka. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Gelar yang hebat, pangkat dan jabatan yang tinggi, kekayaan yang melimpah, tapi tidak salat, tidak peduli dengan ajaran agama, maka sesungguhnya hanyalah prestasi semu yang tiada guna. Kesuksesan dan keberhasilan yang hakiki bukanlah terletak pada prestasi dunia semata, tapi adanya kesadaran jiwa yang tinggi untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah sekelumit ada 4 hikmah rahasia di balik kesuksesan Nabi Allah Ibrahim dalam mendidik keluarganya, mendoakan, memilih lingkungan yang kondusif, hidup sederhana, menanamkan nilai-nilai agama serta pandai menjadi. Semoga Allah, mudah-mudahan Allah yang Maha Pemurah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua. Kita bisa meneladani langkah beliau Nabi Allah Ibrahim dalam mendidik keluarga semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين يا نجاة التائبين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amaruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binadhari wa udhunun bi khabar. Amma ba'du. Fa ya ma'asyiral hadirin, ittaqullah wa dharul fawahisha ma dhara minha wa ma batan. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsih. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين. اللهم انصرنا والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين، وأهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد